Kalau kemarin si Rehan dan Luna berjumpa dengan Pak Roy, lalu kemudian Pak Roy ini sangat ketakutan mendengar kabar bahwa Pak Karto telah dipindahkan ke lokasi keramat. Ada apa di lokasi keramat ini? Jangan tunggu lama-lama lagi, mari kita saksikan kelanjutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bang Diko. Kali ini Bang Diko akan melanjutkan cerita yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Entah apa yang dikhawatirkan oleh Pak Roy, pria ini tidak memperlihatkan kesedihannya. Sepertinya bukan meratapi kepergian Pak Karto. Ada hal lain yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. "Memangnya ada apa, Pak?" tanya Rehan lagi. Gelagat Pak Roy yang berubah dalam seketika itu membuatnya bingung. "Katakan, siapa yang memindahkan kuburan Pak Karto?" tanya Pak Roy dengan nada penuh tekanan. Bukannya menjawab, ia malah balik bertanya. "Mbok Roro," jawab Rehan yang masih nampak bingung. "Apakah Mbok Roro itu memiliki wajah yang melepuh seperti terbakar api?" Pak Roy bertanya pada Rehan dengan tatapan mata yang tajam. Iya, jawab Rehan gugup akibat desakan dari Pak Roy. "Akhirnya apa yang ditakutkan akan terjadi," ujar Pak Roy sambil memandangi makam Pak Karto dari kejauhan. "Memangnya apa yang akan terjadi, Pak?" tanya Rehan yang penasaran. "Dulu saya sempat mendengar dari orang-orang, pernah ada banyak kuburan di lokasi makam Pak Karto saat ini. Salah satunya anak perempuan itu sendiri. Kejadiannya bermula," Pak Roy pun bercerita, "pada suatu hari, seorang kepala desa sedang mengadakan tasyakuran atas kelahiran putranya. Ia menyewa musik tradisional jaipongan, dihibur oleh seorang sinden yang sangat cantik. Karena kecantikannya itu, ia dikagumi banyak lelaki. Hingga suatu hari kabar tentang kecantikan sinden tersebut sampai ke telinga seorang menir Belanda yang bernama Tuan Panburen. Singkat cerita, mereka pun akhirnya menikah dengan resepsi yang sangat mewah. Bahkan semua penduduk sekitar diundang untuk menghadiri acara pernikahan itu. Masyarakat sangat berantusias karena memang si menir Belanda ini dikenal adalah orang baik. Namun ternyata tidak semua yang hadir menikmati acara pernikahan tersebut. Entah apa yang terjadi, 3 hari sesudah pernikahan itu, salah seorang wanita yang bekerja di rumah menir Belanda ini berteriak minta tolong. Ia bercerita bahwa di rumahnya sedang ada pembunuhan. Tapi sayangnya warga yang datang terlambat. Tuan Panburen dan istrinya ditemukan tewas bersimbah darah. Setelah kejadian itu, si Lilis yang bekerja di rumah Tuan Panburen bercerita bahwa hantu sang majikannya bergentayangan. Karena sudah tidak kuat lagi setiap malam selalu mendapatkan teror, ia akhirnya meninggalkan rumah tersebut. Dan rumah pun kosong sampai bertahun-tahun lamanya. Pada suatu ketika, Pak Roy dan anjing peliharaannya pergi ke hutan untuk berburu. Tapi saat sampai di hutan, ia menemukan banyak burung gagak. Terbersit niat untuk berburu hewan ini. Semenjak itu pula aktivitas berburu gagak hitam menjadi kegiatannya di setiap hari. Hingga suatu hari anjing peliharaannya hilang. Pak Roy sangat menyayangi hewan tersebut. Ia mencarinya di dalam hutan. Sejurus kemudian betapa terkejutnya tak kala menemukan hewan tersebut
telah tewas. Semua bagian tubuhnya hilang, hanya menyisakan kepala saja. Di lokasi ditemukannya anjing tersebut terdapat bekas api unggun. Itu berarti sang peliharaan memang dibunuh, lalu dagingnya dimakan. Dengan perasaan sedih, Pak Roy menguburkan mayat hewan peliharaannya yang hanya tinggal kepala itu di lokasi tersebut. Ia menancapkan kayu sebagai tanda selayaknya batu nisan pada kuburan manusia. Namun sepengetahuannya, kayu yang ia tancapkan itu dihinggapi burung gagak dan tercabut. Pada malamnya keanehan terjadi. Pak Roy yang sedang termenung di depan teras rumah seolah melihat sesuatu yang sangat familiar di benaknya. Benar saja, ia menemukan seekor anjing yang sama persis dengan hewan peliharaannya. Pak tua itu merasa bahwa anjingnya hidup kembali dan berencana ingin memeliharanya. Tanpa berpikir panjang, karena memang hewan itu sangat disayangi, Pak Roy menghampirinya. Seolah ingin bersahabat, hewan itu pun bisa ia jinakkan. Pak Roy kemudian memeluknya dengan penuh kasih sayang. Pak Roy melatih hewan itu, kemudian setelah dirasa sudah cukup mumpuni, karena sudah lama tidak berburu, malam itu ia pergi berburu gagak bersama anjing barunya. Namun entah mengapa malam ini hewan itu bertingkah aneh. Setiap kali mendapatkan burung gagak, ia langsung memakannya tanpa sisa. Tapi Pak Roy mengabaikan perbuatan tersebut. Ia berpikir perbuatan seperti itu adalah hal yang wajar dilakukan oleh seekor hewan. Kemudian Pak Roy melanjutkan kembali perburuannya. Sejurus kemudian, saat sedang menerobos hutan belantara, Pak Roy seolah melihat sekelebatan bayangan di celah-celah pohon. Tanpa berpikir panjang, ia segera mengikutinya. Benar saja, ternyata itu adalah segelombolan gagak hitam. Dengan ekspresi kegirangan, Pak Roy mengikuti sampai ke peraduan terakhir burung-burung tersebut. Ia merasa sangat gembira karena tidak harus bersusah payah mencari hewan buruan. Sampai di sini langkah kaki Pak Roy terhenti. Tak kala melihat gerombolan burung-burung itu hinggap di dahan kayu yang berukuran lumayan besar. Ia kemudian mempersiapkan senapan angin. Namun ketika sedang membidik dan ingin menembak, indera pendengarannya seolah menangkap suara seseorang sedang menangis. Raptapannya terdengar begitu pilu, penuh kedukaan. Pak Roy yang mendengar seolah merasakan kesedihannya. Ia kemudian mengedarkan pandangannya ke semua arah, mencari-cari di mana datangnya suara itu. Betapa terkejutnya tak kala mendapati bahwa suara tersebut berasal dari sesosok di bawah pohon yang dihinggapi burung gagak itu. Karena rasa iba akibat mendengar tangisannya, Pak Roy berniat menghampirinya. Namun ketika hendak menghampiri, sosok itu beranjak dari tempat duduknya. Dan ternyata sosok itu sedang duduk di dekat kuburan. Dari perbuatan itu Pak Roy bisa melihat dengan jelas. Ternyata sosok itu adalah seorang perempuan yang memiliki wajah melepuh seperti sehabis terbakar api. Mengetahui sosok itu adalah seorang perempuan berwajah gosong, Pak Roy mengurungkan niatnya. Apalagi wanita itu beranjak sambil membawa belati berukuran besar, seperti pisau pemotong daging. Tunggu. Sekarang saya ingat. Potong Rehan. Waktu itu saat sedang menempuh perjalanan pulang. Sehabis dari rumah teman, tiba-tiba saya seolah melihat seseorang berjalan di kegelapan, menerobos semak belukar.
Saya menghentikan laju mobil kemudian mengikutinya. Dan ternyata itu adalah Mbok Roro. Sama seperti yang Pak Roy ceritakan, saya melihat perempuan itu menangis di bawah pohon rindang yang di sekitarnya terdapat sebuah kuburan. Tapi sayangnya kehadiran saya diketahui. Lalu perempuan itu mengejar sambil membawa sebilah belati berukuran besar, ujar Rehan. Lantas, apa lagi yang terjadi setelah itu? Tanya Pak Roy penasaran. Saya segera meninggalkan tempat itu. Namun di tengah perjalanan saya berjumpa Pak Karto. Tanpa berpikir panjang lagi, kami bergegas ke rumah bersama-sama dan berniat ingin menceritakan semua kepada kedua orang tua saya. Tapi anehnya, Mbok Roro malah berada di rumah. Padahal jelas-jelas saya dan Pak Karto datang lebih awal. Karena kami menaiki mobil, pungkas Rehan. Ini ada yang tidak beres, tutur Pak Roy. Maksud Bapak? Tanya Rehan bingung. Pak Roy menghela napas panjang. Kemudian ia melanjutkan kembali ceritanya. Saat Mbok Roro bangkit dari singgasananya dan berlalu sembari membawa belati berukuran besar itu, Pak Roy kembali melanjutkan perburuannya. Namun sayangnya ia hanya mampu mendapatkan 1 ekor gagak saja. Itu pun ditangkap oleh anjingnya. Sama seperti sebelumnya, hewan itu lagi-lagi bertingkah aneh. Kali ini ia tidak memakannya, tapi membawa burung itu ke suatu tempat. Gelagatnya yang seolah-olah memberi isyarat membuat Pak Roy penasaran. Ia pun mengikutinya dan ternyata anjing tersebut membawanya ke lokasi yang entah di mana. Karena di waktu malam sehingga Pak Roy tidak bisa mengenali lokasi ini. Kemudian hewan itu menggali tanah. Pak Roy semakin tidak mengerti apa yang akan diperlihatkan oleh binatang peliharaannya ini. Sejurus kemudian terbentuk sebuah lubang dan si anjing mengubur gagak hitam tersebut. Lalu kemudian ia menancapkan sebatang kayu seolah-olah membuat nisan selayaknya kuburan manusia pada umumnya. Pak Roy mulai mengerti. Ia kemudian membantu menancapkan kayu tersebut. Namun sejurus kemudian si anjing mencabut kayu nisan itu. Tidak lama secara ajaib burung gagak yang telah mati tadi keluar dari dalam kuburnya dan hidup kembali. Merasa heran dengan apa yang baru saja ia saksikan, Pak Roy memeriksa kuburan tersebut. Benar saja, gagak hitam yang keluar dari dalam tanah itu adalah burung yang ditembaknya dengan senapan angin tadi. Belum puas dengan keanehan itu, Pak Roy kemudian mencari hewan buruan lagi. Kebetulan tidak jauh dari sana ia mendapatkan seekor gagak sedang bertengger di dahan pohon. Pak Roy menembaknya. Kemudian saat telah mati terkapar di tanah, ia menembaknya lagi sampai berulang-ulang untuk memastikan bahwa gagak itu benar-benar mati. Ia lalu menggali tanah, melakukan perbuatan sama persis yang diperlihatkan oleh anjingnya tadi. Benar saja, burung gagak itu hidup kembali. Sejurus kemudian Pak Roy secara tidak sengaja menemukan sepotong ranting pohon yang sama seperti nisan anjingnya. Benar saja, ternyata itu adalah kayu yang sama. Saat ia mulai menyadari bahwa hewan yang bersamanya ini bukan hanya mirip, tapi adalah hewan peliharaan kesayangannya. Tiba-tiba saja anjingnya dan bersama 2 ekor burung gagak yang hidup kembali tadi menyerang. Dari kejadian itu Pak Roy mulai tahu jika ada hewan atau manusia yang mati dan dikuburkan di sana, ia akan hidup kembali menjadi arwah penasaran apabila nisannya dicabut. Begitulah ceritanya, ujar Pak Roy. Setelah mendengar cerita panjang itu,
Luna mulai mengerti kenapa Pak Roy mencegah Rehan tak kala adiknya ingin mencabut nisan Pak Karto. Sejurus kemudian ketiganya kepikiran dengan kuburan Pak Karto. Mereka segera bergegas menuju lokasi pemakaman itu. Dan benar saja, ternyata nisan Pak Karto telah tercabut.